halaman 184, At-Targhibu fi Syukri, perihal menggemarkan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. At-targhibu fi syukri, perihal menggemarkan syukur. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 114, washkuru ni'matallahi, bersyukurlah kamu akan nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kamu kepadanya saja menyembah. Wa qala ta'ala, dan berfirman pula Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya jikalau kalian bersyukur, sungguh pasti betul-betul aku tambahkan kalian. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manista'adza billahi, siapa-siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, fa'idzuhu, maka lindungilah dia. Wa man sa'alakum billah, siapa-siapa yang meminta kamu dengan nama Allah, fa'atuhu, maka berikanlah dia. Wa man istajara billah, siapa yang meminta suaka, perlindungan dengan nama Allah, fa'ajiruhu, maka lindungilah dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan, siapa yang mendatangkan kepada kamu kebajikan, fakafi'uhu, maka balaslah dia dengan kebaikan yang setimpal atau yang lebih dari itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi, jika kamu tidak mendapati apa yang bisa kamu balas kepadanya, fad'u lahu, maka doakanlah dia, hatta ta'lamu an qad kafa'tumu, hingga kamu tahu bahwa kamu telah membalasnya. Hadis riwayat Abi Dawud, An-Nasa'i, dan lafaznya bagi Nasa'i, dan juga riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim berkata sahih atas syarat keduanya. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun, siapa-siapa yang dibuatkan kebaikan untuknya,
Faqala li fa'ilihi, lalu dia berkata kepada pelaku kebaikan tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah mengganjar engkau dengan kebaikan pula. Faqad ablagha fis sana'i alaih, sungguh orang itu telah bersangatan dalam memuji pelaku kebaikan tadi. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hadis hasan gharib. Juga diriwayatkan Nasai dan Ibnu Hibban. Hadis ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha, tidaklah bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, oleh orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi, Tirmizi berkata hadis sahih. Begitu juga riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, wallahu a'lam. Jamaah sekalian, di bab anjuran bersyukur dikutipkan oleh pengarang 2 ayat dan 3 hadis. Ayat yang pertama, ayat yang ada di surah An-Nahl. Allah berfirman, washkuru nikmatullah. Ini perintah, bersyukurlah kamu terhadap nikmat Allah. Disebut mufrad nikmat Allah, yang dimaksud jamak ni'amahu. Bersyukurlah kamu dengan nikmat Allah. Nah, jadi lafaznya mufrad, yang dimaksud jamak. Ya. Jadi ya ummu, merata tuh. Nikmat apapun yang Allah anugerahi, kita syukuri. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kamu betul menyembah kepadanya saja. Kalau ngaku nyembah kepada Allah, syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Penyusun kitab ini menjelaskan, wa'lam anna syukra la yatimmu illa bi ilmin wa halin wa amalin. Ketahuilah, syukur enggak bisa sempurna kecuali dengan 3 hal: ilmu, keadaan, amal. 3. Syukur yang disebut sempurna, ilmu, hal, dan juga amal. Ilmu yang dimaksud apa? Wa amal ilmu fahuwa ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Adapun yang dimaksud ilmu, yaitu dia mengenali nikmat dari yang menganugerahi nikmat. Siapa yang menganugerahi? Itu namanya ilmun. Kenali dulu bagaimana sifat-sifat yang menganugerahi nikmat. Kenali dulu, baru dia bisa disebut bersyukur. Wa amal hal, adapun keadaan yang dimaksud, fahuwal farahu al-hallu bi in'amihi, kegembiraan yang ada dengan sebab nikmat tersebut. Dianugerahi nikmat, girang. Dalam surah Yunus Allah bilang apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Rasulullah, bilangin nama mereka tuh, bifadlillah, dengan anugerah Allah lah, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah lah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira dengan hal tersebut. Kalau mau girang, girang dengan anugerah Allah, tanpa melihat besar kecilnya, dia udah gembira duluan, alhamdulillah. Girang dengan anugerah Allah. Kalau di kitab yang udah kita khatamkan,
bidayatul hidayah disinggung hakikat syukur. Yang kedua, hal keadaan yang menerima nikmat, tawadhu, qanaah, ta'zim. Dia mengagungkan betul nikmat yang Allah anugerahi. Dia qanaah, puas dengan pemberian Allah. Begitu juga aspek ketiga, amal. Disebut syukur kalau ada unsur amal. Yang dimaksud al-amalu bil qalbi wa bil jawarihi wa bil lisan. Beramal hatinya, anggota tubuhnya, lidahnya. Amma bil qalbi, yang namanya amaliyah hati di sini, faqasdul khairi. Dia tujukan kebajikan. Wa idmaruhu likaffatil khalqi, dan dia simpan untuk sekalian makhluk. Tuh di hati begitu, dia punya tujuan baik. Begitu dianugerahi nikmat, hatinya berbuat amal. Amal yang dimaksud qasdul khairi, saya pengen berbuat baik. Allah udah anugerahi saya nikmat, saya pengen berbuat baik. Wa amma bil lisan, adapun amal di lidah apa? Fa izharus syukri lillahi ta'ala, menampakkan syukur pada Allah. Alhamdulillah, itu lidahnya tuh. Bisana iddali alaih, dengan memuji yang sudah dibuktikan ini nikmat, dia syukuri, alhamdulillah. Wa amma bil jawarih, bagaimana cara syukur? Dengan amal anggota tubuh. Fasti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atih, menggunakan nikmat Allah untuk taat kepadanya. Allah anugerahi kita kelapangan rizki, beli baju koko, dipakai sholat, untuk taat kepadanya. Allah anugerahi kendaraan, pakai buat menuntut ilmu. Itu namanya amaliyah bil jawarih. Wat tawaqqi minal isti'anati biha fi maksiyatih, menjaga diri daripada memperbantukan itu anggota tubuh untuk maksiat. Enggak mau dia, enggak, saya enggak mau maksiat. Faman fahima hikmatallahi ta'ala fi jami' anwaril mawjudati qadara 'alal qiyami biwazifati syukri. Siapa yang paham hikmah Allah Ta'ala pada sekalian macam-macam makhluk yang ada, dia akan mampu menegakkan tugas syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita balik ke hadis. Hadis yang pertama daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adza billah fa'idhuhu. Maknanya apa? Ay man yas'alukum billahi an tulji'uhu ila malja'in yatakhallasu bihi min aduwihi wa nahwihi. Siapa yang meminta kepada kamu dengan nama Allah agar kamu lindungi dia ke sebuah tempat perlindungan, dia jadi selamat dari musuhnya, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Dia dikejar sama musuh, ya, ini saudara kita, wajib kita lindungi. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man talaba minkum syai'an min umurid dunya wal akhirah. Siapa-siapa yang meminta kepada kamu sesuatu, baik itu urusan dunia, urusan akhirat, awil ulum, atau meminta ilmu, fa'atuhu, kasih dia.
ma yasta'inu bihi ala ta'ah, untuk bisa dia gunakan berbuat taat. Fala yu'ta man huwa ala maksiyah, maka tidak dikasih orang yang dia gunakan untuk maksiat. Bukan kata orang, kita tahu ya dipakai buat maksiat, ya jangan dikasih. Kemudian wa man istajara billah, man talabal jiwara wan nusrata billah, siapa yang menuntut dampingan dan pembelaan dengan nama Allah, fa'ajiruhu, lindungi dia, li'annahu istajara bi'azimin, karena dia minta perlindungan dengan menyebut Allah yang Maha Agung. Yang keempat, waman ata ilaikum ma'rufan, siapa yang datang kepadamu memberikan satu kebaikan, misalnya buatkan makanan atau berikan pertolongan, ma'ruf, kebaikan yang dikenal oleh manusia dan diakui oleh syara, dia bikinin kita satu kebaikan, fakafi'u, balas. Contoh deh, kalau budaya di Betawi, lihat deh, kalau ngebesan pakai bebawaan enggak? Dibawain. Ada berapa? 50 nampan. Nanti balik nampan. Maksudnya apa balik nampan? Diisi lagi. Namanya itu fakafi'uhu. Kita balas kebaikan orang itu. Dia membawakan kita bawain lagi. Masih ingat cerita murid ngasih kangkung ke guru? Masih ingat kan? Murid pengen silaturahim ke rumah guru, ada yang pengen dia hadiahi, dia nggak punya apa-apa. Di belakang rumahnya ada kebun kangkung, ya dia bawain beberapa ikat kangkung. Emang itu kemampuannya. Nah, guru menerapkan ini hadis. Dia nanya sama istrinya, ada apaan di belakang? Tuh jamaah bawain kangkung buat numis. Ya, kita balas kebaikan dia. Kata istrinya, kita juga nggak ada apa-apa. Ada ayam biang tuh, yang Bang Haji biasa pakai telurnya. Ya udah, hidup-hidup diikat tuh ayam biang. Ngasih kangkung dapat ayam. Emang guru nerapin kasih ayam. Nah, dia pulang nenteng ayam, rupanya temennya perhatiin, tadi ente bawa kangkung pulang bawa ayam. Itu dia, aneh malu ke rumah guru bawain kangkung, guru bawain ayam. Emang kalau orang niatnya tulus ikhlas, bukan masalah kangkungnya, emang Allah balas begitu. Nah, temennya nih udah jarang ngaji, otak bisnisnya jalan, ngasih kangkung dapat ayam, berarti kalau ngasih kambing dapat sapi. Wah, dia pulang buru-buru, dia rayu bininya, perhiasan bawa sini, ada proyek nih, dijual tuh perhiasan, dibeliin apa? Kambing. Tuh kambing dibetot-betot juga kagak mau, paksa-paksa. Sampai ke rumah guru, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid kemana aja? Jarang kelihatan ngaji, sibuk guru. Itu bawa apaan kambing? Enggak, mau hadiah buat guru. Anu udah cukup. Ente bawa pulang kambing. Udah anu udah cukup. Enggak guru, ikhlas. Wah, medok banget shotnya. Ya guru nggak mau mengusik perasaan murid. Ya udah, cancang deh, ikat depan rumah tuh di pohon.
mampir, ajak masuk ke rumah, ngobrol. Guru masuk ke dalam, nanya lagi sama bininya, ini ada tamu lagi, ada apaan? Yang kita punya udah kagak ayam, ada kangkung. Ya adanya kangkung, dikasih kangkung. Tuh murid begitu terima, tenggorokannya keselak juga. Bayangan dia ngasih kambing dapat sapi, dapatnya apa? Pulang sampai rumah bininya nanya, proyeknya apaan? Tuh lo tumis tuh kangkung. Dia kok marah-marah? Yang pertama emang tulus ngasih kangkung, guru ngasihnya emang adanya ayam dikasih ayam. Murid yang kedua ngasih kambing, harapannya dapat apa? Sapi. Ini dapatnya apa? Ya udah tumis nih. Nah dikenalin banget nih kangkung yang temen aneh bawa nih. Kalau kita nggak bisa membalas kebaikan orang, dia bikinin kita makanan, dia ada kebaikan sama kita mau balas, nggak ada sesuatu yang bisa kita balas. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu lahu bihi fad'u lahu, setidaknya doain, ya Allah berkahi rizki kita orang, dia banyak berbuat kebaikan sama saya, doain. Hatta ta'lamu, supaya kamu tahu anqad kafa'tumu, bahwasanya kamu telah membalas kebaikannya. Ya nggak ada sesuatu buat kita balas, paling tidak apa? Doakan orang tersebut. Nah, hadis yang berikutnya ini berkaitan bagaimana cara mendoakannya. Nah, di hadis Usama bin Zaid, Nabi bilang, man suni'a ilaihi ma'rufun, siapa-siapa yang dibikinin kebaikan buat dia, entah kebaikannya berupa pakaian, makanan dan lain-lain, faqala li fa'ilihi, lalu dia ngomong sama pelaku kebaikan itu, jazakallahu khairan, semoga Allah mengganjar kamu dengan kebaikan. Kalau dia doakan orang yang berbuat baik sama dirinya kebaikan, kata Nabi, faqad ablagha fis tsana'i alaihi, sungguh dia sudah sangat bersangatan memuji orang tersebut. Namanya dia udah muji batas maksimal deh. Jazakallahu khairan. Begitu. Jadi kalau kita diberi sesuatu sama orang, jazakallah, ya, semoga Allah mengganjar kamu kebaikan. Jazakallahu khairan. Itu yang Nabi ajarkan begitu. Kita kan begitu. Cuma lafaznya kadang-kadang kedengeran di kuping sakit perut. Jazakallah, jajak. Orang pakai zai dipanggil si jajak, jazakallah. Aduh. Yang pasehan dikit kenapa sih ngomong jazakallah? Ini ada orang nyumbang maulid di masjid, MC-nya ngomong jazakallah khairal jajak. Benerin tuh omongan. Nabi nggak bilang jajak, tapi pakai zai, jazakallahu khairan. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi berkata hadis hasan gharib. Begitu juga An-Nasai dan Ibnu Hibban. Terakhir Nabi bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Nah, ini menarik nih, masalah baris. Ada yang baca la yashkurullahu man la yashkurun nasu. Ada lagi kebalikannya, la yashkurullaha man la yashkurun nasu. Ada sebaliknya, la yashkurullahu man la yashkurun nasa. Nah, itu urusan ahli nahu. La yashkurullaha,
Kalau dibilang ha, jadi objek maf'ul bih. Tidaklah disebut bersyukur kepada Allah man la yashkurun nasa, oleh orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Bagaimana dia bisa bersyukur sama Allah? Ame manusia aja nggak ada terima kasihnya. Begitu. La yashkurullahu, Allah tidak membalas syukur man la yashkurun nasa, kepada orang yang nggak bisa berterima kasih kepada manusia. Sekarang la yashkurullaha man la yashkurun nasu, belumlah disebut dia berterima kasih kepada Allah oleh orang yang mana orang-orang tidak menyatakan syukur sama dia. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis sahih riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Hibban. Nah, jadi dalam hadis hasun ala syukri, anjuran untuk bersyukur, wal i'tirafu bil jamil, mengakui kebaikan orang, wal iqraru bil fadli, mengakui menetapkan anugerah. Itu tanda syukurnya. Wa'lam, ketahui olehmu, anna man katama ma'rufan faqad kafaroh, orang yang suka menyembunyikan kebajikan, nggak ada kelihatannya terima kasihnya. Udah orang berbuat baik sama dia, dia diam aja, dia sembunyiin kebaikan orang, nggak ada dia nyatakan terima kasih. Faqad kafaroh, dia telah mengingkari kebajikan tersebut. Waman zakarahu faqad syakara, siapa yang menyebutkan kebaikan itu berarti dia telah berterima kasih kepadanya. Wa man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira, orang yang belum bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, bagaimana bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Wa tahaddutsu bin nikmati syukrun, menampakkan nikmat itu adalah tanda syukur. Wa tarkuha kufrun, tidak tahaddus namanya kufur, ingkar nikmat. Contoh, Allah anugerahi hadirin keluangan rizki, to sarung udah lusuh, beli kenapa sarung yang baru? Itu tahaddus bin nikmah, wujud nunjukin nikmat. Ya Allah, uang yang kau anugerahi buat saya ini saya pakai buat ibadat. Begitu. Fulus ada, duit ada, udah berapa tahun pakai sarung, ento lagi. Beda kalau kagak punya sarung. Ini ada duit, nggak mau untuk ibadah tampil rapih, itu nggak mau. At-tarhibu min zulmil muslimin, nanti bab perihal ancaman yang menakutkan akibat menganiaya kaum muslimin, wasukhriyati bihim, dan melecehkan mereka. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilmuhu atammu wala ilma lana illa ma'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.